meningkatnya tren adopsi digital di banyak negara, transformasi digital menjadi semakin penting, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah telah menyusun rencana, strategi, peta jalan, atau inisiatif serupa untuk memayungi transformasi digital. Kemajuan teknologi digital tak pelak melahirkan berbagai inovasi dan peluang yang merambah setiap aspek kehidupan kita. Pencapaian tersebut dimungkinkan karena adanya upaya kolektif antar berbagai pemangku kepentingan di sektor swasta dan sektor publik masing-masing negara. Dengan kerjasama antara negara baik secara bilateral maupun multilateral, mendorong kolaborasi untuk mendukung transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Presiden G20 Indonesia memberikan ruang serta menjadi ajang bagi negara-negara G20 untuk menunjukkan transformasi digitalnya, terutama bagi Indonesia sendiri melalui Digital Transformation Expo pada 13 hingga 17 November 2022 di Bali. DTE adalah sebuah acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang juga merupakan capaian konkret Digital Economy Working Group yang diampu oleh Kementerian Kominfo. DTE G20 akan disajikan melalui konsep Digital Artistic Storytelling Show dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi terkini dalam menggambarkan kemajuan digital melalui 4 pilar transformasi digital, yaitu infrastruktur, pemerintahan, masyarakat, dan ekonomi di Indonesia dan negara anggota G20. Untuk pembahasan selengkapnya, kita saksikan di Speak After Lunch berikut ini. Halo, selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch. Seperti yang kita saksikan tadi, dengan meningkatnya tren adopsi digital di banyak negara, transformasi digital menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir. Bekerja sama demi mewujudkan transformasi nasional berbasis digital guna memanfaatkan teknologi digital. Untuk itu bersama saya sudah hadir di sini yaitu Ibu Mira Tayyiba selaku Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat siang Bu Mira, apa kabar? Selamat siang Mbak Kiki, alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik Ibu, ini yang ingin saya tanyakan adalah mengenai pesan penting yang ingin disampaikan oleh Indonesia sebagai presidensi G20 2022 kepada masyarakat luas melalui pagelaran DTE G20 ini apa Ibu? DTE atau Digital Transformation Expo adalah salah satu kegiatan yang akan kami lakukan, Digital Economy Working Group lakukan di bulan November, tanggal 13 sampai 17 November. Ini mesti dicatat nih tanggalnya nih Mbak Kiki. Iya, saya sudah catat Bu. Kita sama-sama nanti melihat di sana. Tapi sebelum masuk ke DTE itu sendiri, saya ingin jelaskan dulu mengenai Digital Economy Working Group itu sendiri. Jadi sebagaimana kita ketahui, presidensi G20 Indonesia ini mengusung 3 isu atau 3 agenda prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi berbasis digital, dan energi transisi. Nah, isu digital ini salah satunya diampu oleh Digital Economy Working Group yang dikelola oleh Kementerian Kominfo. Sebetulnya isu digital sebagaimana kita ketahui kan sudah masuk ke semua aspek kehidupan kita. Jadi di G20 pembahasan digital itu seru Mbak Kiki. Jadi ada mengenai kesehatan, ngomongin digital juga, pendidikan juga ngomongin digital, ketenaga kerjaan, UMKM, banyaklah. Tetapi isu-isu dasar inilah yang dikelola oleh Digital Economy Working Group. Di DEWG, kita menyingkatnya DEWG, ada 3 isu lagi, 3 isu prioritas yang kita bahas selama persidangan, yaitu dari awal tahun sampai dengan September yang lalu, 1 September yang lalu, yaitu terkait dengan konektivitas digital, literasi dan kecakapan digital, dan arus data lintas batas. Nah, namanya di persidangan ini kan istilahnya tuh bahas-bahas teori. Nah, G20 ini sendiri kan ada negara yang sudah maju, negara emerging, negara developing,
yang tingkat awareness dan tingkat kesiapan dalam memanfaatkan teknologi digital ini mungkin berbeda-beda walaupun isunya sama. Misalnya, ternyata selama persidangan kita ketahui isu UMKM itu mau negara maju, negara berkembang, sama isunya bagaimana pemerintahnya itu bisa membantu UMKM untuk bertahan di masa pandemi melalui digital. Kemudian isu perlunya kecakapan dan literasi digital oleh seluruh masyarakat itu juga sama. Nah, kita ini pada waktu pembahasan ini sebetulnya kita juga perlu untuk menunjukkan kemajuan pemanfaatan teknologi digital di Indonesia dan juga di negara G20 lainnya. Baik. Inilah yang menjadi esensi dari Digital Transformation Expo. Bahwa kita memperlihatkan use case bagaimana teknologi digital ini dimanfaatkan oleh negara-negara G20, baik negara maju maupun negara berkembang, agar bisa memberikan inspirasi juga. Inilah tempat kita belajar, mungkin bisa benchmark gitu ya, negara lain tuh melakukannya seperti apa sih, di Indonesia seperti apa, jadi semacam bisa pembelajaran bersama. Ini yang menjadi manfaat. Jadi untuk negara-negara G20 sendiri kita bisa saling bertukar informasi, tapi sudah melalui sesuatu yang visual, tidak lagi hanya conversation ya, dalam sidang kan hanya bisa kita sampaikan melalui lisan. Untuk masyarakat Indonesia kita juga ingin menyampaikan ini sejauh ini pemanfaatan teknologi digital itu sudah sedemikian maju. Dan mungkin yang perlu kita highlight ini, yang ingin pemerintah highlight juga, bahwa pemanfaatan digital di Indonesia ini bisa sedemikian maju bukan saja dilakukan oleh pemerintah, tapi juga melalui kolaborasi dengan para pihak, termasuk dari dunia usaha, juga termasuk dari masyarakat. Jadi mungkin kurang lebih pesan itu yang ingin kita sampaikan. Baik, lalu apa saja yang dapat disaksikan dan juga dinikmati oleh para pengunjung DTE G20 ini, Bu? Tadi saya ceritakan sedikit bahwa yang akan kita tampilkan adalah kasus-kasus gitu ya, use case. Kita ingin sekali menekankan atau memperlihatkan bahwa digital ini di Indonesia juga sudah masuk ke everyday people, saya istilahnya everyday people. Karena kalau kita sebut teknologi digital, mungkin yang pertama muncul di bayangan kita, wah yang makanya anak muda. Di perkotaan. Mungkin juga di kalangan tertentu, jadi sangat eksklusif. Pada kenyataannya, ibu-ibu yang jualan di pasar basah, itu juga sudah tersentuh digitalisasi, misalnya melalui pembayaran scan QR code. Jadi kita ingin menekankan bahwa di Indonesia pun, digital itu sudah menjadi suatu hal yang biasa, yang sudah bisa diadopt bukan saja secara eksklusif oleh golongan tertentu, tetapi ini sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Nah, di DTE nanti kita bisa menceritakan komponen-komponen atau kita menyebutnya area yang akan kita ulas di situ, yaitu yang terkait dengan infrastrukturnya atau digital infrastructure, terkait dengan digital pemerintahan atau pemerintahan digital ya, kemudian ada digital society dan digital economy. Bahwa itu semua bisa membentuk, memperkuat ekonomi Indonesia. Jadi misalnya di tahun 2030 kita dikaji memiliki potensi ekonomi digital yang setara dengan 40% potensi ekonomi digitalnya ASEAN. Tapi baru potensi nih, belum direalisasi. Kan kita perlu tahap-tahapan langkah untuk merealisasikannya. Nah, melalui DTE ini, karena kita juga memperlihatkan bahwa kolaborasi itu sangat diperlukan, maka untuk mencapai nilai ekonomi digital tersebut pun kita memerlukan kolaborasi. Makanya kami di sini di Kominfo sebagai pelaksana sangat terbuka. Nanti teman-teman bisa secara langsung ada pendaftarannya untuk bisa menyaksikan DTE ini supaya kita sama-sama memiliki keyakinan, wah kita sudah sejauh ini ya, atau wah kita ternyata punya potensi seperti ini, tetapi ini masih belum cukup nih.
ternyata yang lain, negara yang lain larinya juga kenceng-kenceng nih. Iya, betul. Jadi kita harus terus berpacu secara bersama untuk mewujudkan nilai ekonomi digital Indonesia itu. Baik, kita akan berbincang lebih lanjut mengenai Digital Transformation Expo bersama dengan Ibu Mira. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch, masih bersama dengan saya Kiki Cahya dan juga kita masih membahas tema Digital Transformation Expo bersama dengan Ibu Mira Thayyibah selaku Sekjen Kementerian Kominfo. Ibu, tadi sudah dibahas sedikit mengenai masyarakat bisa langsung datang ke expo tersebut. Nah, ini persyaratannya apa saja, Bu? Lalu siapa saja yang boleh datang dan juga berpartisipasi? Oke. DTE ini nanti akan dilaksanakan di Bali, Mbak Kiki, di BNDCC, Bali Nusa Dua Convention Center. Tanggal 13 sampai 17 November dari pagi sampai petang. Tetapi untuk best experience nanti kita akan bantu melalui pendaftaran. Jadi kita sudah simulasi kurang lebih untuk menikmati suguhan di dalam itu. Kalau kita cuman lewat begitu aja sekitar 15 menit. Tetapi di dalam itu nanti akan ada beberapa yang menarik termasuk interactive wall. Tapi saya belum bisa cerita ya, nanti jadi spoiler. Nah, kalau untuk interactive wall itu mungkin kita bisa main-main, ada beberapa spot yang kita Instagramable juga. Jadi kita akan spare waktu yang cukup sekitar setiap slotnya itu 30 menit. Jadi teman-teman nanti bisa berlama-lama juga di sana. Nah, kita selain mengundang delegasi tentunya, delegasi G20, kita mengundang teman-teman industri, kita mengundang akademisi, juga masyarakat. Kita akan menyediakan link pendaftaran yang akan kita buka beberapa hari ke depan ini. Iya. Jadi nanti dalam beberapa hari, pokoknya minggu inilah teman-teman sudah bisa mulai mendaftar untuk nanti bisa di slot hari apa, jam berapa. Jadi tidak ada benturan ya, karena space-nya juga tidak terlalu luas. Jadi tadi untuk best experience-nya kita akan melakukan pendaftaran. Kemudian ya kita harapkan sih teman-teman bisa datang ya, supaya kita bisa sama-sama bangga gitu. Kita sudah sampai sejauh ini melakukan transformasi digital. Baik, lalu yang disarankan adalah mendaftar terlebih dahulu ya, Bu ya. Tapi kalau misalkan langsung datang pada saat hari ya, apakah disarankan atau lebih baik tetap mendaftar? Tetap daftar. Tetap daftar Tetap dulu. daftar. Baik, lalu apa yang menarik dan juga yang menjadikan ini berbeda dibandingkan expo yang lainnya? Nah, kita menggunakan pendekatan yang beda Mbak Kiki, yang namanya expo sudah bukan zamannya lagi pakai bus gitu ya, namanya pameran kan kalau dulu pakai bus, pakai flyer, itu udah jadul. Sekarang ini lebih kepada experience, jadi nanti kita begitu masuk di dalam itu sampai berakhir itu disuguhi dengan semuanya serba digital, secara interaktif, kemudian konsepnya juga storytelling, jadi nanti bisa ditampilkan dalam bentuk video, dalam bentuk hologram, dalam bentuk AR, VR, jadi supaya experience-nya juga bisa dirasakan. Dan saya rasa sejauh ini kita belum punya expo yang dengan konsep seperti ini. Iya, ini saya sudah mulai membayangkan seperti apa serunya ya Bu ya. Lalu untuk masyarakat yang datang itu, apakah ada pembatasan waktu atau boleh berlama-lama di sana? Tadi sekitar 15 menit, kita simulasi kita sekitar 15 menit. Kalaupun mau lama-lama ya slotnya itu kita sediakan 30 menit. Jadi teman-teman tetap bisa mau foto-foto, mau selfie, mau wifi apa segala macam masih bisa. Tapi tetap tadi yang utama adalah supaya buat kenyamanan buat semua, karena di BNDCC ini bukan hanya kami yang melaksanakan kegiatan, tapi ada teman-teman yang lain, jadi baiknya melalui pendaftaran. Linknya akan kami segera luncurkan. Iya, ditunggu aja ya pemirsa ya. Lalu siapa saja yang diundang untuk mengikuti DTE tersebut? Apakah ada range usia atau mungkin batasan profesi atau seperti apa Bu? Kalau pengunjung, untuk pengunjung sebetulnya terbuka, umum siapa saja, baik usia, bahkan kita nanti mau ngajak adik-adik mahasiswa.
supaya mereka juga bisa melihat langsung begitu ya. Jadi tidak ada batasan usia, siapa saja, tidak ada profesi tertentu juga tidak ada, semua boleh dari dalam negeri, dari luar negeri kita juga akan mengundang para delegasi. Jadi betul-betul untuk ini adalah panggung Indonesia dan beberapa negara delegasi G20 lainnya untuk memperlihatkan perkembangan pemanfaatan digital. Sementara untuk yang mengisi acara ini sendiri, selain teman-teman di pemerintah, kami juga menggandeng industri. Dan nanti bisa kita lihat sama-sama bahwa di dalam itu menariknya Mbak Kiki, kita hadir sebagai Indonesia. Jadi nggak akan kelihatan ini adalah programnya si A, programnya si B, tetapi nanti di belakang kita akan menunjukkan wall of collaboration yang banyak sekali isinya. Ini untuk memperlihatkan bahwa ini memang kerjanya kita semua gitu, bukan kerjanya pemerintah, kerjanya teman-teman bisnis, tapi ini kerjanya kita semua. Nah, kalau kita sudah bekerja semuanya, termasuk masyarakat itu sendiri, ya at the end of the day kita harus memanfaatkan ruang digital kita secara bertanggung jawab, secara bijak, secara produktif. Karena dengan teman-teman nanti ngelihat gitu, wah ini ternyata untuk menghadirkan suatu layanan prosesnya ternyata tidak sederhana. Iya. Sehingga kita sebagai pengguna diharapkan juga bisa lebih bijak, lebih bertanggung jawab. Baik, lalu ini adalah expo yang pertama ya Bu ya, dan di Bali. Apakah mungkin nanti ke depannya akan ada expo kelanjutannya? Karena mungkin daerah lain juga iri, ingin juga Bu, wilayah-wilayah lain, pulau-pulau lain, apakah mungkin ada pandangan ke sana juga? Sangat dimungkinkan, tetapi untuk saat ini karena ini memang didesain untuk G20 gitu, jadi saat ini sih kita masih berpikir di Bali, tapi nanti kita lihatlah tanggapan respon dari teman-teman, dari masyarakat, dari adik-adik mahasiswa, supaya maksudnya belajar itu tidak hanya harus ada di dalam kelas, tapi juga bisa melihat langsung. Kalau mereka punya animo yang baik ya kenapa enggak juga gitu ya. Baiklah, kita masih akan berbincang dengan Ibu Mira Thaibah. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di Speak After Lunch, masih bersama dengan Ibu Mira Thaibah selaku Sekjen Kementerian Kominfo. Ibu, kita masih membahas tentang DTE dan juga DEWG ya Bu ya. Yang ingin saya tahu, apa harapan pemerintah akan masyarakat Indonesia setelah terselenggaranya acara ini? Setelah terselenggaranya acara ini, kami mengharapkan masyarakat terinspirasi, bisnis terinspirasi. Kalau mereka masuk tuh, wah ternyata kita sudah sejauh ini ya. Feel yang seperti itu diperlukan supaya membangun confidence bahwa kita bisa. Walaupun mungkin teknologi digital dianggap sebagai teknologi yang tinggi, tapi ternyata kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi kepada masyarakat kita mengharapkan semua bisa terinspirasi dengan ini, kemudian kita mengajak yang tadi kita sampaikan juga, kalau sudah sebagus ini, sudah sejauh ini, ya kita menggunakan ruang digitalnya dengan lebih produktif ya. Jangan hoax-hoax, jangan konten-konten yang ngadi-ngadi lah gitu ya. Jadi supaya bisa lebih produktif, kemudian kepada teman-teman industri kami juga mengharapkan ternyata kita bisa mengerjakan sejauh ini dengan kolaborasi. Jadi kami selalu dengan tangan terbuka, kita mengajak teman-teman industri untuk kemudian lebih berkembang lagi. Dan sebetulnya ada juga satu harapan pemerintah kepada delegasi asing yang mungkin mampir ke situ. Mungkin mereka bisa ngelihat, wah Indonesia ternyata juga ada jauh juga ya gitu ya. Mungkin masih banyak yang belum tahu, masih ada yang belum tahu bahwa kita sudah sedemikian jauhnya mengembangkan digital, dan mungkin juga ada yang tertarik itu untuk bekerja sama, untuk investasi. Jadi bottom line-nya itu adalah DTE bisa menunjukkan progres yang dilakukan Indonesia dengan harapan membangun confidence bahwa kita mampu,
kita bisa dan kita adalah destinasi investasi di bidang digital yang menjanjikan. Baik, amin. Amin. Semoga terlaksana ya Bu ya. Lalu apakah ada isu atau hal-hal menarik lainnya yang mungkin bisa disampaikan kepada kami sepanjang pertemuan keempat DEWG? Oh, oke. Jadi DEWG Digital Economy Working Group ini sepanjang tahun 2022 ini sudah bersidang 4 kali dengan 2 kali intersesi. Jadi totalnya ada 6 kali sidang. Yang terakhir kami lakukan di Bali, kemudian back to back dengan Digital Economy Ministers Meeting. Jadi yang kami bahas di working group kemudian mengerucut ke pertemuan para menteri tanggal 1 September yang lalu. Kalau DEWG keempat itu sendiri dilakukan tanggal 29 sampai 30 Agustus. Itu merupakan sidang yang cukup awal bagi pertemuan working group. Jadi ekonomi digital, Pokjanya ini dan pertemuan tingkat menterinya termasuk batch pertama sidang-sidang para menteri. Jadi pada waktu itu cukup menarik dalam arti kita mencapai kesepakatan untuk pembahasan substansi yang tadi 3 isu prioritas saya sampaikan di awal mengenai konektivitas digital, literasi dan kecakapan digital, dan arus data lintas batas. Tetapi ada juga yang menarik ya pembahasan mengenai geopolitikal. Sebagai kita ketahui kan suasana masih begini ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Mungkin justru hal itu yang dalam tanda kutip agak hangat gitu pembahasannya. Tetapi Presidensi Indonesia berhasil untuk tetap menjalankan amanah untuk menyelenggarakan sidang yang inklusif dan imparsial. Jadi kita tidak mengambil posisi kanan atau kiri karena memang apalagi di digital ini kan tidak ada seharusnya digunakan oleh si A, tidak boleh digunakan oleh si B, tetapi kita menekankan kepada inklusivitas dan inilah spirit yang kita laksanakan sepanjang sidang sehingga mendapatkan apresiasi dari bisa dikatakan seluruh delegasi bahwa Indonesia tetap bisa menjaga suasana kondusif untuk berdiskusi dan kita menghasilkan chair summary untuk pembahasan di digital economy. Baik, mungkin bisa disampaikan kembali Ibu untuk waktu pelaksanaannya untuk DTE ini, lalu siapa saja yang bisa hadir di sana, monggo silakan. Jadi kami mengajak teman-teman semua untuk menghadiri Digital Transformation Expo yang dilaksanakan tanggal 13 sampai 17 November di BNDCC Bali, Bali Nusa Dua Convention Center. Link pendaftaran akan kami luncurkan dalam waktu dekat, tapi teman-teman bisa lihat-lihat informasi tersebut juga melalui website G20 yaitu g20.org. Di situ nanti kita bisa melihat kemajuan perkembangan pemanfaatan teknologi digital Indonesia dan negara anggota delegasi G20 lainnya. Semoga setelah kita melihat kita semakin yakin bahwa Indonesia bisa. Pasti bisa. Pendaftarannya juga masih bisa ya Bu ya? Masih takutnya nanti udah daftar udah over limit lagi. Masih bisa ya Bu? Bisa. Masih Kita bisa. dari tanggal 13 sampai 17 dari pagi sampai sekitar mungkin jam 7 jam 8 malam. Dengan slot yang 30 menit. Jadi saya pikir bisa lah mengakomodasi teman-teman semua. Ya, nanti kita ketemu sama Ibu Mira di sana ya. Iya, jangan lupa ya. Buat foto-foto langsung Iya dan kita melihat langsung seperti apa gitu ya Bu ya. Baik, Ibu Mira terima kasih untuk sharingnya, informasinya luar biasa mengenai DTE ini, juga semoga sukses ya Bu ya. Amin, Tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 November 2022. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kici harus pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.